Halo semuanya, di video ini saya bagikan panduan pengisian saldo awal melalui aplikasi FMIS. Kita login terlebih dahulu. Contoh Sekda, isikan password kemudian tekan enter. Dalam pengisian saldo awal ini, untuk tahap awal kita inputkan secara gelondongan. Tujuannya agar mudah dalam melakukan pengecekan pada tampilan laporan keuangan, sebagaimana hard copy yang sudah kita bagikan. Setelah hasil inputan sudah sesuai, maka Bapak Ibu sekalian punya waktu cukup panjang untuk mengedit inputan lebih rinci sampai level subrincian objek. Sebelum kita mulai input saldo awal, terlebih dahulu, download file Excel yang sudah saya sertakan di link di deskripsi. Di sini saya sudah menyiapkan tampilan neraca dengan saya tambahkan kode rekening untuk mempermudah dalam proses penginputan. Pertama kita akan input neraca di menu saldo awal neraca. Kebetulan di sini sekretariat daerah sudah melakukan inputan. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan input, bisa dimulai dengan klik tombol saldo awal neraca. Contoh kita akan input piutang lainnya. Pilih rekening. Kemudian buka file Excel, kemudian copy kode rekening piutang lainnya, dan pas tekan ke kolom search, lalu enter. Klik tanda centang, lalu isikan nilainya. Kemudian pilih debit. Jangan sampai salah dalam memilih debit atau kredit. Ketentuan terkait debit atau kredit dapat dilihat di file Excel kolom M dan N. Setelah diinput, lalu klik simpan. Lanjutkan proses input rekening lainnya, sampai dengan rekening kewajiban. Khusus untuk input ekuitas ada cara tersendiri. Buka file Excel terlebih dahulu kemudian pilih sheet cara input ekuitas. Lalu lihat laporan perubahan ekuitas. Saya copy di bawah biar gampang untuk melihatnya. Nilai ekuitas akhir di LPE kolom 2022, ketikkan di baris kedua di Excel. Dan nilai koreksi ekuitas diketikkan di baris ketiga. Maka yang akan kita inputkan di menu saldo awal neraca adalah ekuitas dan koreksi ekuitas, dengan nilai sesuai tampilan di Excel baris 7 dan 8. Setelah diinput hasilnya seperti ini. Lalu scroll ke atas, cek total debit dan total kredit, apakah sudah sama. Untuk neraca, debit kredit harus sama. Sedangkan untuk LRA dan LO, debit kreditnya tidak harus sama. Langkah selanjutnya klik tombol tambah ekuitas awal saldo awal neraca. Pilih rekening. Ketikkan di kolom search 3.1.1.1.1.1, kemudian enter. Klik centang, lalu isikan nilai, dengan cara melihat laporan perubahan ekuitas. Copy paste nilai saldo awal di kolom 2022. Pilih kredit lalu simpan. Kemudian kita lanjut input saldo awal LRA. Pilih menu LRA dan LAK. Pilih tambah saldo awal LRA LAK, pilih rekening. Lalu kita lihat hard copy laporan realisasi anggaran. Sebagai contoh kita input rekening 5.1.1, belanja pegawai. Ketikkan di kolom search 5.1.1.1.1.1. Jadi untuk 3 digit ke belakang, langsung kita tambahkan .1.1.1, karena sementara, yang kita input adalah rekening gelondongan dulu. Setelah itu tekan enter. Klik centang, kemudian isikan data realisasi untuk belanja pegawai. Kemudian pilih debit. Ketentuan terkait debit atau kredit dapat dilihat di file Excel kolom M dan N. Lalu pilih simpan. Lanjutkan input untuk rekening yang lain. Terakhir input surplus defisit. Inputkan dengan kode rekening 6.3.1.1.1.1, isikan nilainya, kemudian pilih debit. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian lanjutkan untuk input saldo awal LO,
Caranya sama dengan pada saat input saldo awal LRA. Yang membedakan hanyalah kode rekeningnya dan surplus defisit LO, tidak perlu diinput. Setelah selesai melakukan input saldo awal 3 laporan, maka kita cek hasil inputan kita sudah sesuai dengan hard copy atau tidak. Kita masuk menu penatausahaan, laporan SKPD, akuntansi. Pilih jenis laporan. Pilih kode dinas. Kemudian cetak laporan. Kemudian lanjutkan cek untuk laporan realisasi anggaran. Laporan operasional. Terakhir, laporan perubahan ekuitas. Dengan tekad yang kuat dan hati yang jernih, mari berkolaborasi untuk negeri ini, tak usah lihat kanan kiri, mari membangun Ibu Pertiwi. Usai sudah video ini, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang belum mengerti, sampai ketemu di Bintek lain hari.